Shalom, bertemu kembali pada materi kelas 7. Pada materi kali ini kita masih melanjutkan video sebelumnya, yaitu alat ukur besaran pokok dan besaran turunan. Pada video sebelumnya kita sudah membahas besaran pokok, yaitu panjang dan juga massa. Pada video kali ini kita akan melanjutkan alat ukur untuk mengukur waktu, yaitu jam dan stopwatch, dan alat untuk mengukur suhu, yaitu termometer, serta besaran turunan. Kita akan menghitung volume benda yang beraturan dan volume benda yang tidak beraturan, serta kesalahan-kesalahan pada saat kita melakukan pengukuran. Silakan disimak videonya dan tulis hal-hal baru yang kalian perlu ketahui. Berikutnya, alat ukur besaran waktu. Terdiri atas jam atau jam dan stopwatch. Waktu dapat diukur dengan menggunakan jam dan juga menggunakan stopwatch. Stopwatch memiliki tingkat ketelitian yang lebih tinggi dibanding dengan jam. Ketelitian dari stopwatch adalah 0,1 sekon. Pada jam terdapat 3 jarum, yaitu jarum panjang, jarum sedang, dan jarum pendek. Jarum panjang digunakan untuk mengukur detik. Kemudian jarum sedang menunjukkan menit, dan jarum pendek menunjukkan jam. Kemudian ini adalah gambar stopwatch analog. Jadi ada analog atau menggunakan jarum dan ada digital. Yang akan kita hitung yaitu analog. Perhatikan sebelum kita gunakan, alat harus berada pada angka 0, artinya itu siap untuk digunakan. Kemudian, cara untuk menghitung stopwatch analog. Jadi ada 2 lingkaran pada stopwatch. Lingkaran besar menunjukkan ukuran second atau detik, sedangkan lingkaran kecil menunjukkan ukuran menit. Harus kita ingat bahwa besaran internasional dari waktu adalah second atau detik. Jadi hasil dari lingkaran berukuran kecil harus diubah ke detik. Hasil pengukuran dari gambar yaitu 2 menit 5 detik. Kita konversikan satuan ke detik, maka akan diperoleh hasilnya T sama dengan 2 dikali 60. 60 diperoleh dari 1 menit sama dengan 60 detik. Jadi 2 dikali 60 ditambah 15. 2 kali 60, 120 ditambah dengan 15, hasilnya yaitu 135 sekon atau detik. Berikutnya, alat untuk mengukur suhu. Suhu benda diukur dengan termometer. Suhu itu sendiri yaitu derajat panas atau dinginnya suatu benda. Termometer yang paling sering dijumpai yaitu termometer klinis yang digunakan untuk mengukur suhu tubuh, dan termometer laboratorium yang digunakan dalam kegiatan percobaan laboratorium. Termometer berupa tabung kaca yang diisi cairan berupa air raksa atau alkohol. Gambarnya seperti ini. Ada pengait angka 100 sebagai titik atas, ada skalanya, ada pipa kapiler, kemudian ada angka 0 sebagai titik tetap bawah, dan ada tandon kaca yang berisi raksa atau alkohol. Dan ini adalah
jenis-jenis termometer. Ada termometer untuk mengukur suhu tubuh dan ada termometer untuk mengukur ruangan. Ada digital dan ada analog. Selanjutnya, pengukuran pada besaran turunan. Yaitu yang pertama, pengukuran luas benda. Untuk mengukur luas, kita sudah mengetahui rumusnya, yaitu panjang kali lebar. Misalnya, panjang kertas 25 cm dan lebarnya 20 cm. Berapakah luas kertas tersebut? Luas rumusnya P kali L. Jadi kita tinggal jumlahkan 25 dikali dengan 20 cm sama dengan 500 cm pangkat 2 atau persegi. 500 cm pangkat 2 bisa juga kita rubah menjadi 5 kali 10 pangkat minus 2 meter persegi. Kemudian, untuk mengukur volume benda padat, kita bisa menggunakan rumus panjang kali lebar kali tinggi. Diketahui panjang sebuah balok 10 cm, lebarnya 6 cm dan tingginya 4 cm. Berapakah volume balok tersebut? Bisa kita hitung menggunakan rumus V sama dengan P kali L kali T. 10, lebarnya 6, tingginya 4. 10 kali 6 kali 4 sama dengan 240 cm kubik. Kemudian, untuk pengukuran volume zat cair. Volume zat cair kita tidak menggunakan rumus, namun kita menggunakan alat. Alat tersebut disebut dengan gelas ukur. Kemudian, untuk mengukur benda yang tidak beraturan, misalnya kita akan mengukur batu. Jadi, caranya adalah gelas ukur yang kita sudah isi air, misalkan airnya yaitu 20 ml. Kemudian kita masukkan batu, maka otomatis air tersebut akan naik. Disebabkan karena batu kita masukkan ke dalam gelas ukur tersebut. Kemudian kita akan memperoleh airnya sudah naik menjadi 350 ml. Karena batunya kita sudah masukkan ke dalam gelas ukur. Jadi untuk menghitung berapakah volume batu, caranya yaitu kita hitung volume akhir setelah dimasukkan batu dan dikurangi dengan volume awal, yaitu volume sebelum dimasukkan batu. Hasil pengukuran volume batu yaitu volume akhir dikurang dengan volume awal, yaitu 350 ml dikurang dengan 200 ml sama dengan 150 ml. Selanjutnya, alat untuk mengukur besaran kecepatan. Kecepatan mobil atau motor dapat diukur dengan menggunakan speedometer. Kemudian, pengukuran makhluk hidup. Beberapa contohnya yaitu misalkan bibit padi akan dipindahkan dari persemaian untuk ditanam setelah bibit tersebut berusia antara 3 sampai 4 minggu atau memiliki ketinggian antara 20 sampai 25 cm. Serta ikan lele akan dipanen setelah ikan tersebut berusia antara 1,5 bulan atau 1,5 bulan hingga 2 bulan yang memiliki massa 1 kg
untuk kapasitas 6 hingga 9 ekor. Selanjutnya, kesalahan-kesalahan pada saat pengukuran. Jadi pada saat kita mengukur, kita tidak terlepas dari namanya kesalahan. Ada 3 kesalahan pada saat pengukuran. Yang pertama yaitu kesalahan kalibrasi atau penyesuaian. Jadi, misalnya pada saat kita mempergunakan alat untuk menimbang badan, jarum pada pembacaan harus digeser ke angka 0. Kesalahan ini dapat diketahui dengan cara kita membandingkan hasilnya dengan alat ukur yang baku atau alat ukur yang kita anggap tidak dapat kesalahan atau tidak memiliki kesalahan sama sekali. Yang kedua, kesalahan alat. Misalnya, alat tersebut memiliki pegas yang sudah melemah karena alat tersebut sudah berusia sudah lama, sehingga mempengaruhi gerak jarum penunjuk. Kemudian kesalahan paralaks. Kesalahan paralaks atau kesalahan pembacaan sehubungan dengan posisi mata terhadap alat. Jadi saat kita membaca skala alat ukur, pemandangan mata harus tegak terhadap skala yang akan dibaca, bukan dari samping kiri ataupun samping kanan, tetapi tegak, sehingga kita tidak mengalami namanya kesalahan pembacaan atau kesalahan paralaks. Sekian pemaparan pada materi kali ini. Materi ini merupakan sambungan dari video sebelumnya yang membahas tentang besaran pokok dan besaran turunan. Pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang besaran pokok, panjang, dan juga massa. Pada video ini kita juga sudah membahas tentang alat ukur waktu dan suhu, serta alat ukur besaran turunan dan kesalahan-kesalahan yang seringkali terjadi dalam pengukuran. Miss berharap dengan adanya video ini, kalian bisa lebih memahami materi. Namun, jika ada hal-hal yang kalian belum pahami, silakan bertanya. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.